Jemaat, silakan duduk. Bapak Saudara, selamat pagi, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Tadi waktu pagi saya berdiri di dekat parkiran situ, Bapak Ibu, sambil lihat lonceng jam itu gitu ya. Lalu ada jemaat yang lewat. Pak Pendeta, lain rambut dah. Ini model terbaru. Model apa Pak Pendeta? Model rambut efisiensi Pak Prabowo. Jadi hemat sampo. Ya Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa hidup dengan media sosial, dan kita pernah melihat ada satu podcast Deddy Corbuzier dengan Nunung pelawak. Ya, itu dia. Terima kasih Dharma. Ya. Yang menonton itu sudah 4,9 juta Bapak Ibu dalam waktu 5 hari. Berarti hampir 1 hari itu 1 juta yang nonton. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ringkasannya, saya ceritakan begini saja. Nunung ini kan pelawak senior ya. Dulu biasa di Sri Mulat, lalu di OVJ, lalu di beberapa stasiun TV. Cukup sering lah kita melihat sosok Mbak Nunung, apalagi Deddy Corbuzier. Nah, di dalam percakapan ini Bapak Saudara, ada sebuah peristiwa cerita yang agak sedikit miris gitu. Karena Nunung ini ternyata habis-habisan menolong keluarganya, baik ekonomi, apapun. Dia nggak setengah-setengah kalau bantu keluarga. Nah, setelah 40 menit percakapan ini, ada satu netizen yang merangkum percakapan ini dengan beberapa kalimat. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kalau kita bantu orang 1 kali, ya, orang akan bilang terima kasih. Kalau kita bantu orang 2 kali, orang akan mengantisipasi. Kalau orang kita bantu 3 kali, orang mulai berharap bantuan kita. Kalau kita bantu yang ke-4 kali, orang akan mulai bergantung kepada kita. Oke? Kalau sampai 5 kali, orang yang dibantu merasa berhak atas bantuan kita. Oke? Dan yang lebih parah yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berhenti membantu orang itu, maka yang mereka berikan adalah rasa benci kepada kita yang memberi. Jadilah terbalik gitu ya. Nah ini kesimpulan sederhananya yang disampaikan Mbak Nunung di dalam podcast ini. Jadi bukan lagi rasa terima kasih yang diucapkan, melainkan keluhan. Oke? Bukan lagi apresiasi, tetapi tuntutan yang diberikan orang itu kepada si pemberi. Nah, dari sini Bapak Saudara, waktu saya persiapkan khotbah ini, kok cocok ya gitu ya. Cocok dalam arti begini Bapak Saudara, bagaimana orang-orang Israel di dalam bacaan kita pagi ini, mereka bersungut-sungut padahal kita tahu bersama apa yang Tuhan Allah sudah berikan kepada bangsa ini. Sesuatu yang besar,
peristiwa yang besar, tetapi respon mereka kok lain gitu. Padahal baru saja terjadi peristiwa itu 3 hari sebelumnya. Tetapi mereka mulai bersungut-sungut kepada Allah. Lewat siapa? Lewat Musa. Saya cari lagi supaya Bapak Ibu bisa memahami apa arti bersungut-sungut. Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bersungut-sungut itu artinya adalah mengeluh dengan suara kecil. Ya. Bersungut-sungut itu artinya menunjukkan ketidakpuasan yang di dalamnya ada perasaan marah. Menunjukkan muka masam, merengek, merajuk. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya cari lagi arti bersungut-sungut dari sudut pandang Alkitab. Artinya itu menggerutu, mengeluh dengan suara yang kecil, sebagai sebuah perlawanan kepada Allah. Kita tahu macam mana anak-anak kalau merajuk. Kadang-kadang orang dewasa macam itulah dia. Malak kok kayak dia tuh. Males tuh. Malak tuh nengok suamiku tuh. Menpacak di retur dia tuh. Tapi lah kadaluarsa ada jagi. Kita menggerutu kecil. Ya. Sebagai sebuah ketidakpuasan terhadap sesuatu. Lalu apa efeknya Bapak Ibu? Biasa baik Pak Pendeta bersungut-sungut tuh. Oh enggak. Bapak Ibu, saya cek lagi dari sisi pandang psikologis. Orang yang sering kali bersungut-sungut itu dampaknya hampir 99% itu negatif. Enggak ada bagus-bagusnya orang-orang yang bersungut-sungut itu. Makin sering dia bersungut-sungut, kelihatan jelek mukanya. Kenapa? Tidak suka senyum, ketekuk muka, ya. Rusak skincare-nya. Harus kalau skincare itu kan harus lurus Bapak Ibu. Kok Pak Pendeta tahu ya? Harus lurus, bagus gitu baru kinclong. Ini dak, ketekuk terus. Ini ketarik, ini macam ni. Jadi, rusak skincare-nya, buang-buang duit gitu. Enggak ada bagus-bagusnya Bapak Ibu. Ya, saya bacakan ini beberapa poin ini. Yang pertama dampak negatifnya Bapak Ibu Saudara, itu merugikan hubungan kita dengan Tuhan. Rusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita merugikan kehidupan kita secara keseluruhan. Hidup kita tuh kehilangan damai sejahtera. Bawaan tuh tensi tinggi terus. Berpikiran negatif terus. Lihat apapun curiga terus. Lalu yang berikut, membuat yang baik menjadi tidak baik. Lalu yang berikut, menimbulkan ketidakpuasan. Tidak pernah puas Bapak Ibu. Sama seperti gaji bos Pertamina. Berapa gajinya sebulan? Bapak Ibu tahu berapa? Ada yang bilang 500 juta. Loh, itu baru gaji pokok. Ada yang bilang 1 M. Loh, itu baru tambah duit bensin. Akhirnya setelah saya baca-baca, total yang dia take home pay itu 3M Bapak Ibu. Ya. 3M itu sudah pacak bikin GPIB menunggal 2 ekor. Dalam waktu sebulan gajinya.
Tetapi ketidakpuasan sebagai sebuah sifat kemanusiaan yang gak pernah bisa hilang karena tidak takut akan Tuhan. Lalu yang berikut, Bapak Saudara, menggerogoti kebaikan yang ada di dalam hidup dan tubuh kita. Nggak ada lagi ketinggalan sesuatu pun yang baik. Karena hidup seseorang hanya menggerutu. Lalu yang terakhir, menganggap rendah, menghina, dan melecehkan kekudusan Tuhan. Loh, nggak ada bagus-bagusnya ini Bapak Ibu, ya, nggak ada faedahnya ini, nggak ada positifnya ini, efeknya kemana-mana ini kalau kita baca dan kita dengarkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu, bangsa Israel termasuk dengan kita tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Pokok macam mana cara air nih yang pahit nih harus bisa diminum. Mendak kami demo. Ya. Hanya 3 ayat ini Bapak Saudara, ternyata kita bisa merasakan betapa ketidakpuasan, komplain, ya, yang diberikan oleh bangsa Israel pada waktu itu kepada Tuhan melalui Musa. Mereka nggak mau lagi mengandalkan Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Kalau hidup kita sampai tidak mau lagi mengandalkan Tuhan, saya rasa kita nggak akan pernah ada di sini. Amin. Ya. Karena kita tahu kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Makanya tadi kita mau bangun jam 4 pagi untuk ibadah jam 6. Ikutan sahur? Pak Pendeta sahur tadi. Kopi, roti, tapi kalau jam 8 lalu buka lah, dimian. ya Maya. Minimal bubur babi lah. Apa yang kita pelajari Bapak Saudara pagi ini dengan sikap bangsa Israel ini? Kita mau belajar apa? Tapi sebelum saya sampaikan beberapa poin hal yang penting yang kita mau pelajari, satu pertanyaan saya buat Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah menggerutu? Pernah? Minimal 1 kali? Lebih. Iya. Hebat loh. Biasanya kalau mau mengaku tuh diem. Tapi hari ini puji Tuhan kita semakin baik gitu ya. Cepat mengakui. Ada yang 1 kali, ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang tidak terhitung lagi di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Tapi saya mau katakan begini Bapak Saudara, hari ini, pagi ini, firman Tuhan mau mengajak kita memaknai ayat-ayat ini. Yang pertama, makna yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa perjalanan iman kita itu tidak selalu mudah. Yuk, ulang kata-kata saya. Perjalanan iman tidak selalu mudah. 1, 2, 3. Perjalanan iman tidak selalu mudah. Loh, kenapa Pak Pendeta? Oh, lihat. Setelah mengalami mujizat, bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan. Ya. Israel itu dihadapkan pada apa? Pada sebuah peristiwa kenyataan pahit. Di tengah padang gurun yang panas itu, mereka nggak punya air. Nggak bisa minum. Dari sekian banyak orang itu nggak ada air sama sekali. Oh, ketemu air ada, tapi tidak bisa diminum. Pahit. Ini mau menggambarkan kepada kita Bapak Saudara bahwa perjalanan iman seringkali ketemu yang namanya tantangan. Makanya tadi kita mengakui enggak mudah perjalanan iman itu.
Bapak Saudara, kita sekarang hidup di tahun 2025 yang ternyata nggak mudah, seperti melebihi COVID. Bapak Ibu kalau dengar orang-orang yang jualan takjil, sepi. Kalau Bapak Ibu wawancara, orang akan bilang, Pak, lebih sepi dari waktu COVID. Benar. Kondisi ekonomi kita, banyak pengamat-pengamat bilang, kok perkembangan pertumbuhan ekonomi itu hampir 8%, tapi waktu zaman perkembangan 5%, semua berjalan baik-baik saja. Tapi ini kan baru perjalanan 3 bulan. Dan kita mempercayakan pemerintah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu harus optimis dengan kondisi bangsa kita yang sedang berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya. Think positif. Berdoa buat bangsa ini agar semuanya berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Bisa? Bisa. Bukan menggerutu. Cube kok udah usah milih Pak Prabowo. Lah sudah dilantik. Sebentar lagi tanggal 20 kita akan pelantikan gubernur yang baru Bangka Belitung. Lah anak menggerutu pulih, tidak usah. Berdoa supaya Pak Gubernur yang baru diberikan hikmat kepada Tuhan, diberi oleh Tuhan supaya dia bisa pimpin Bangka Belitung itu jauh lebih baik. Tadi pagi saya buka Instagram, Pak Hidayat tidak mau mengambil dana mobil dinas yang baru, tapi dia alihkan menjadi mobil ambulans. Sesuatu yang baik. Yang kedua, makna yang kedua, kenyataan hidup terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Sering enggak kita macam ini Bapak Ibu? Wadah, Pak Pendeta, lah sering lah. Kami lah bikin list 1, 2, 3, 4, 5, 10. Si kok pun enggak deh yang sami. Kok Tuhan punya rencana yang lain gitu. Bagi orang-orang yang percaya, itu hal yang biasa. Karena kita selalu ingat firman Tuhan. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Apa yang kau rencanakan kalau Tuhan bilang enggak atau belum, tapi ikut maunya Tuhan, bukan ikut maunya kita. Kita lihat cerita ini Bapak Saudara. Bangsa ini berharap air yang mereka temukan itu bisa diminum. Tapi apa yang mereka temui? Airnya pahit, gak bisa diminum. Tafsiran sederhananya, kehidupan yang Bapak Ibu lalui di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Saya ketua LPPD Provinsi Bapak Ibu, ketua kontingen Pesparawi 14 Papua Barat. Harusnya kami berangkat bulan Juni 2025. Tapi karena efisiensi Pak Prabowo, Pesparawi Papua Barat ditunda. Dak duit. Duit yang ada hanya bisa sampai Jakarta. Dari Jakarta kami berenang ke Makassar, kami berenang lagi dari Makassar ke Papua Barat pakai perahu lagi pacak lah. Ya. Begitu pulang sampai Bangka, kami semua jadi para pelaut, ya. Para nelayan. Tidak bisa berangkat. Kami sudah latihan dari tahun lalu, Bapak. Kecewa luar biasa. Kemarin kami rapat sore, kecewa anak-anak itu. Kategori vokal grup
yang rata-rata anak kelas 12 itu nggak bisa ikut lagi tahun depan karena mereka sudah kuliah. Ada yang kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Bali, ada yang kuliah di mana-mana. Sedih. Tapi saya lihat kok anak-anaknya begitu pegang mic, kami sedih, tapi kami melihat ada sesuatu yang positif. Kami diberikan kesempatan untuk mempersiapkan ujian kelas 12. Lalu ada lagi yang ngomong lagi, terima kasih Pak Ketua, ini adalah sesuatu yang positif karena kami punya waktu lebih banyak untuk latihan. Lihat ya Bapak Ibu, ada sesuatu yang berbeda. Orang yang bersungut-sungut akan bilang, macam mana ya, kami nih latihan ya, ngapain tidak pajak pergi? Capek loh kami nih latihan. Dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih karena kami punya waktu lebih banyak untuk latihan sampai tahun depan. Bapak Ibu Saudara, kenyataan hidup yang Bapak Ibu alami di dalam keluarga masing-masing, persoalan yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu harus lihat dari sisi yang lain. Oh, saya ditugaskan di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung, Babel. Kalau menurut Alkitab, Babel itu tempat pembuangan. Ya. Tapi oh tidak, saya jadi berkat di kota ini. Sehingga saya harus bekerja dengan baik, hidup dalam kejujuran, tetap semangat, gitu kan? Pak Pendeta, saya masuk dalam masa-masa emeritus, pensiun. Tapi saya mau tetap hidup bugar, segar, menjadi berkat. Jadi setiap pagi saya jalan pagi Pak Pendeta. Wah, mantap. Masa tuanya hidup segar, sesuai usia. Wah, Bapak Ibu itu sesuatu yang jarang kita bisa lihat. Ya. Tapi Bapak Ibu kalau bangun jam 4, jam 5, ada banyak senior-senior kita jalan kaki. Oh, segar, sehatnya. Think positif, melihat dari sudut yang lain, dari sisi pandang yang lain. Maka kita akan melihat, oh ternyata apa yang Tuhan rencanakan buat saya, ini adalah jauh lebih baik dari apa yang saya rencanakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bicara tentang reaksi manusia, Bapak Ibu. Bersungut-sungut itu adalah sebuah reaksi manusia yang keliru. Kenapa? Contoh bangsa Israel. Mereka tidak segera berdoa kepada Tuhan pada saat peristiwa itu terjadi. Tetapi mereka lebih memilih bersungut-sungut kepada Musa yang mereka tujukan kepada Tuhan. Mereka itu dibawa dari sebuah peristiwa hidup yang besar, keluar dari tanah penjajahan. Bapak Ibu tahu kan ceritanya? Lewat laut yang terbelah. Wah, itu sebuah peristiwa yang besar Bapak Ibu. Tetapi kenapa reaksinya seperti ini? Saya mau katakan bahwa ini menunjukkan memang kecenderungan manusia itu lebih gampang mengeluh dibandingkan kita bersandar kepada Tuhan. Betul? Koreksi kalau saya salah, tapi saya benar. Seringkali manusia lebih mudah mengeluh daripada kita duduk diam, bertekuk lutut, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hikmat untuk memahami apa yang Tuhan mau untuk peristiwa hari ini. Saya nggak tahu apa. Tapi yang saya tahu, saya mau datang kepada Tuhan untuk saya dikuatkan. Itu saja.
Saya di kantor Bapak Ibu, kalau ketemu dengan orang-orang yang konflik dengan saya harus duduk diam. Harus duduk diam, menenangkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Saya mau belajar apa dari peristiwa ini? Sama di pelayanan juga demikian. Ada juga orang-orang yang menyebalkan gitu ya. Tapi bukan di gereja ini. Di sana, di Kutub Utara sana. Sektor 7 kalau nggak salah ya. Ada orang-orang yang menyebalkan sektor 7, sektor 8 gitu. Tapi saya harus menenangkan diri. Terkadang orang-orang itu dihadirkan untuk saya juga sebagai seorang hamba Tuhan. Jangan cepat merespon dengan sesuatu yang engkau akan sesali gitu. Karena itu tidak memberikan teladan kepada jemaat yang lain. Ya. Dia nak nyalamku, ngeloyor baik. Oke. Lalu saya belajar, oke. Sosor terus. Akhirnya ada apa ya Bapak ini ya? Tapi puji Tuhan terselesaikan dengan akhirnya sesuatu yang baik terjadi. Pengalaman ini mau mengajarkan kepada kita saudara bahwa jangan terlalu cepat merespon sesuatu dengan mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu itu jauh lebih baik kondisinya daripada kondisi orang-orang di luar sana. Saya kadang emosi lihat orang-orang yang sudah dikasih pekerjaan tapi dikerjakan dengan setengah hati. Zaman ini susah cari kerja Bapak Ibu. Sangat susah. Tapi di sisi yang lain, orang-orang yang dipercayakan untuk bekerja sepertinya tidak menghargai pekerjaan. Itu saya nggak habis pikir. Masih bisa bekerja, badan tubuhnya semua lengkap, tidak ada sesuatu yang kurang, masih sehat, masih muda, tapi malas-malasan. Terus saya pengen jambak itu mulutnya gitu ya. Atau bulu matanya saya pengen jambak. Ayo dong, usia produktif itu, ayo dong semangat dong bekerja. Karena orang di luar sana punya 10 lipat semangatnya untuk menggantikan pekerjaan. Gitu kan? Sehingga saya bilang, ayo bersyukur, tapi bukan hanya di sini, dalam perbuatanmu. Ini disuruh nganter surat, lah Pak, lagi puasa. Lah nganter surat tuh puasa batal tuh bagaimana caranya? Nganter surat berkeringat di ruangan AC itu tidak ceritanya. Tolong ketikkan surat ini. Selembar, sejam selembar tuh bagaimana sih? Rupanya lebih lama dia buka TikTok daripada dia mengerjakan tugas itu. It's okay, bisa kok nonton TikTok, tapi kerjakan dulu pekerjaan. Lah Pak, jambak nih. Bersyukur Bapak Saudara untuk kondisi-kondisi yang Tuhan masih percayakan. Kerjakan dengan semangat. Kalau ada konflik-konflik yang terjadi, kembali lagi ke firman Tuhan. Jangan cepat mengeluh, tapi bersandar kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan mengizinkan umat merasakan pahit itu untuk mengajarkan sesuatu kepada kita, kepada bangsa Israel, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, kok bisa? Oh iya, Bapak Ibu tahu rasanya manis gula, itu nggak akan pernah tahu kalau belum merasakan pahit, gitu kan? Oh, ini manis karena kita tahu pahit seperti apa. Oh, ini pahit karena kita tahu rasanya manis seperti apa. Kalau salah satunya ini tidak ada,
kita gak akan pernah tahu kondisi ini. Sehingga Tuhan membiarkan dan mengizinkan bangsa Israel mengalami penderitaan bukan untuk menghancurkan. Tapi maknailah, kalau Tuhan mengizinkan hal-hal yang pahit dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, itu maknanya adalah untuk membentuk iman kita. Saya diberikan penyakit, Pak Pendeta. Sudah didiagnosa oleh dokter. Tapi saya bersyukur. Stadium 4 itu tidak membuat saya mundur sedikit pun dari hadirat Tuhan. Saya pernah cerita ini, Bapak Saudara. Teman kami di Jakarta, teman saya dan istri saya, itu stadium 4 cancer. Cancer apa dia? Liver ya, masalah. Seminggu itu 2 kali kemo, rambutnya botak, tapi luar biasa. Setiap minggu seperti ini Bapak Saudara, dia akan WA, selamat hari Minggu bro, selamat melayani. Lah, yang pendeta siapa? Yang stadium 4 siapa? Tetapi dia lebih semangat untuk menguatkan orang lain. Karena dia tahu dia bisa hidup sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Kalau kita diberikan sebuah tantangan, sebuah pergumulan, sebuah persoalan, Bapak Saudara, kita mesti switch, balikkan. Semua karena pertolongan Tuhan. Saya ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya ada bersama dengan istri saya, suami saya, walaupun hanya ngontrak, ini semua karena kebaikan Tuhan. Pekerjaan saya biasa-biasa saja, no, itu pertolongan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Saya ada sampai hari ini, saya bisa melayani Tuhan. Diberikan kesempatan ada di gereja ini. Siapapun Bapak Ibu, itu karena kebaikan Tuhan. Tidak ada lagi rumus yang lain. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Dengan segudang, sejuta cerita di belakangnya. Tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita, ini adalah sebuah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Maka terus cari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam semua perjalanan kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.